Halo, selamat sore teman-teman, selamat datang di channel saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Ervenes. Biasa di sini kita akan membahas pertanyaan seputar kesehatan ya. Ya, yang ringan-ringan saja ya. Jadi sebelumnya saya membahas tentang bukan permasalahan ya, macam-macam keputihan yang normal itu seperti apa gitu ya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang bagaimana cara kita menjaga organ kewanitaan kita ya tetap optimal gitu ya. Jadi teman-teman mungkin sudah sering dengar bahwa untuk menjaga itu ya jangan lupa kebersihan ya, tetap kering. Tapi sebelum kita nyampe ke sana ya, teman-teman mesti tahu dulu bahwa ada latar belakang tertentu yang bisa menyebabkan ini terjadi gitu ya. Menyebabkan keputihan ini balik lagi dan bisa balik lagi gitu ya. Memang keputihan ini selalu dipengaruhi oleh hormon gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan yang pertama ini teman-teman kalau misalnya menggunakan kontrasepsi misalkan, itu bisa ya, apalagi kontrasepsi emergensi makanya cuma sekali gitu kan ya. Nanti keputihannya itu akan berubah menjadi lebih pekat gitu teman-teman, lebih kental ya. Itu masih dalam batas normal ya. Jadi teman-teman mesti tahu dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan ini, itu masih biasa. Nah, sekarang yang kedua adalah jangan lupa latar belakang penyakit seperti diabetes. Jadi banyak ini yang selalu datang nih ya, dok saya keputihan, tapi juga sebenarnya punya diabetes ya. Ya tentu itu akan balik lagi. Biasanya itu akan balik lagi dan selalunya biasanya itu sekitar jamur ya. Kalau misalkan diabetesnya ini belum hilang gitu kan ya, kadar gulanya belum normal gitu ya, ini sulit untuk menjaga supaya tidak kembali lagi keputihan ya. Kita pun harus sehat, baik dalam arti kata tidak ada permasalahan di gula ataupun yang lain-lain itu. Nah, lalu yang ketiga adalah tidak menggunakan lebih khususnya itu antibiotik ya secara sembarangan. Banyak teman-teman nih yang kalau misalnya batuk dikit, leher nggak enak dikit, minumlah antibiotik, langsung beli gitu kan ya. Langsung belinya pun yang patennya tuh apalah gitu ya. Nah, teman-teman mesti ingat bahwa antibiotik ini ya, itu selain mematikan kuman-kuman yang jelek, kuman yang baik juga ikut mati. Jadi kalau misalkan habis sudah makan obat ini, apalagi sudah berkali-kali gitu kan ya, lalu timbullah keputihan berwarna abu-abu atau gimana, itu ya karena obat-obatan itu ya teman-teman ya. Jadi dalam penggunaan obat antibiotik ini teman-teman harus menggunakannya secara bijak. Nah, lalu yang keempat adalah tentang permasalahan infeksi itu sendiri. Biasanya infeksi ini ada hubungannya juga dengan riwayat senggama ya. Jadi buat ya teman-teman yang punya pacarnya banyak ya, itu lebih mudah ya terkena penyakit ini ya. Bisa aja memang terkena penyakit menular seksual misalkan semacam itu. Ada infeksi ya, baik wanita maupun pria tetap harus diobati bersama ya, karena kalau nggak pingpong, yang satu sembuh nanti kena lagi gitu kan. Nah, lalu yang kelima ya pokoknya yang selanjutnya lupa, kita mesti tahu ya, pH normal vagina misfi kita itu adalah 4,5. Kenapa ini penting? Karena ini ada hubungannya dengan nanti kalau pemilihan sabun. Jadi kalau teman-teman mau mencuci misfi kita gitu kan ya, terkadang sampai mau masuk gitu kan ya, mau sedikit masuk dicuci gitu kan ya, jangan menggunakan sabun badan sambil mandi gitu, sabun cair masuk dicuci dalam, itu salah ya. Jadi teman-teman harus menggunakan sabun khusus tertentu ya, nggak bisa hanya dengan sabun mandi, sabun batangan, asal bersih itu bisa ya, memang tujuannya untuk membersihkan ya, tetapi juga kondisi pH ini teman-teman, kalau misalnya nggak seimbang juga bisa mengakibatkan permasalahan juga. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mencuci, carilah ya pH-nya itu, misalkan teman-teman sudah ke supermarket itu lihat itu pH ya, bukan lihat mereknya, merek mahal lagi diskon 70% langsung beli 10 gitu, enggak. Yang dipakai itu adalah pH-nya ya yang 4,5. Nah, itu permasalahan sabun ya. Nah, lalu selanjutnya adalah tentang permasalahan kelembapan. Kondisinya terlalu lembab gitu ya. Jadi memang sudah sering diceritakan ya teman-teman yang lain, tipsnya tidak menggunakan pakaian-pakaian ketat. Katanya sih pakai baju yang bahannya cotton ya. Tapi terus terang saya nggak tahu tentang permasalahan bahan. Yang penting tidak ketat, longgar, cukup hawanya masuk.
begitu teman-teman ya. Karena kondisi misfi kita ini harus dalam kondisi yang tidak boleh terlalu lembab ya, kering, berangin ya, lembab sedikit boleh, tidak masalah. Apalagi kalau misalnya kalau habis cuci misalkan teman-teman, kalau misalnya habis cuci begitu ya, itu juga harus segera dilap ya, jangan biarkan cuci gitu celana dalam naikin biar basah-basah aja begitu, enggak ya, nanti itu jadinya juga bisa kemana-mana, bisa jadi jamur juga pada kulit ya, bukan hanya pada misfi juga gitu tuh. Nah lalu juga tentang permasalahan mencuci ataupun misalnya teman-teman di tempat umum gitu ya, di tempat umum ini ya, usahakanlah kondisinya teman-teman bisa membersihkan dulu ya, jadi tidak ada kuman-kuman yang sudah ada di situ sebelumnya gitu kan, itu dibersihkan dulu sebelum digunakan. Jadi permasalahan mencuci ini ya teman-teman kadang-kadang asal gitu kan ya, banyak yang saya tahu berarti saya cebok aja dok begini gitu kan ya, jadi dari bawah naik semua berantakan gitu kan ya. Jadi jangan dari bawah ke atas, itu sudah standar ya teman-teman ya, tetapi ini prakteknya terkesan simple tapi sebenarnya ini penting ya, karena kuman itu termasuk yang dari infeksi saluran kemih datangnya dari situ. Kalau masuknya ke misfi ya jadinya nanti akan terjadi permasalahan keputihan ya. Nah lalu yang terakhir, inilah yang paling penting. Banyak teman-teman bertanya di sini, dok gimana cara mencucinya atau asal beli. Dok saya sudah beli ini dok alat pencuci gitu kan ya, untuk organ kewanitaan kita, organ keintiman kita ya, merek A, mahal gitu kan ya. Itu kalau teman-teman lihat ada alatnya yang bisa kayak Dodge gitu ya, Docing gitu kan ya. Tapi dok saya sudah beli mahal-mahal, lalu kata ini kita nggak boleh setiap hari dok cuci gitu ya. Itu memang ada bukan aturan ya, mungkin petunjuknya lah ya gitu ya, yang harus diperhatikan. Jadi sebenarnya teman-teman mesti tahu dulu bahwa cairan yang digunakan untuk mencuci bagian dalam itu sebenarnya ada dua teman-teman ya, yang mengandung antiseptik dan yang non antiseptik. Yang mengandung antiseptik itu yang seperti ini teman-teman. Itulah yang tidak bisa digunakan setiap hari ya teman-teman ya. Teman-teman udah lihat di situ khusus untuk red days gitu kan ya. Nah maksudnya red days itu apa? Jadi teman-teman bisa menggunakan ini ya pada saat misalkan teman-teman lagi haid atau selesai haid dikit-dikit tapi kok keluar keputihannya tuh nggak enak, bau gitu kan ya. Nah teman-teman bisa menggunakan ini. Ataupun misalkan pada saat habis melahirkan ya, habis melahirkan itu kadang-kadang kan juga flek-fleknya kan panjang lama tuh ya, bisa sampai 2 mingguan gitu kan ya. Nah dari situ misalkan diantara itu keluar juga kok baunya nggak enak ya dok ya, udah baunya nggak enak kok keputihannya kayaknya aneh gitu ya kan, nggak cuma darah doang, nggak cuma flek-flek doang. Nah ini bisa digunakan pencuci yang mengandung antiseptik ini itu. Jadi namanya red days ya, anggapnya aja gampangnya mikirnya kalau ada darah-darah dikit kali ya, atau flek-flek begitu. Untuk yang digunakan sehari-hari, gunakanlah yang non antiseptik ya. Misalkan semacam ini teman-teman ya, ini bisa digunakan sehari-hari. Saya nggak ada hubungannya dengan promosi A atau B. Kalau mereka mau minta dipromosin lagi ya boleh lah, hubungin saya. Kan lumayan ya. Cuma ini contoh saja sebagai pengetahuan ya, tambahan informasi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan, nah jadi kalau teman-teman ingin menggunakannya untuk yang sehari-hari, misalkan dok saya kok habis senggama sehari 2 hari gitu kan ya, nggak enak aja, pengen cuci aja gitu kan ya, ya sudah bisa digunakan dengan non antiseptik, cairan yang non antiseptik. Teman-teman ya boleh beli dua-duanya gitu kan ya, yang antiseptik dan non antiseptik. Tapi pada intinya teman-teman harus tahu kapan penggunaannya. Nah, jadi di sini teman-teman udah bisa ngerti ya kapan penggunaan cairan-cairannya ya, macam-macamnya. Ada 2 gitu kan ya. Untuk teman-teman yang baru datang, selamat bergabung ya. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga bisa cocok dengan channel ini. Dan untuk teman-teman yang selalu mendukung saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Saya mengucapkan terima kasih juga ya untuk kepada teman-teman yang sudah mengingatkan saya kalau saya telat ya. Memang ini masalahnya saya nih ya. Rekam sekali, kameranya yang salah. Rekam yang kedua kali kemarin, audionya yang salah. Semoga kali ini nggak ada masalah ya.
Oke teman-teman, semoga video saya ini bermanfaat. Saya Dr. Fenes yang mengucapkan terima kasih.